Firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Fasalihatu qanitatun hafidzatun lil ghaibi bima hafizallah." Ayat ini sudah cukup mewakili tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami adalah dia berperan sebagai qawwam, sebagai seorang pemimpin, dari mulai memberikan perhatian dan dukungan, kemudian memberikan pengayoman dan perlindungan, kemudian yang berikutnya adalah memberikan pendidikan, tarbiyah, kemudian sekaligus untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Begitupun seorang istri, dia punya kewajiban untuk menjaga rahasia suami, untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Rabb-nya, kemudian juga mematuhi perintah suaminya selama tidak pada perkara yang menyelisih syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Inspira yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini banyak terjadi permasalahan-permasalahan dalam keluarga atau rumah tangga. Di antaranya adalah pertengkaran yang tidak berujung. Lantas, apa akar masalah persoalan itu mengemuka? Yang pertama adalah lemahnya komitmen dan tanggung jawab. Dari sejak awal pernikahan itu tidak dilandasi komitmen yang kuat. Bagaimana sebenarnya menjaga komitmen dan tanggung jawab tersebut? Yang pertama tentu saja menjaga keikhlasan. Niat yang lurus dari sebuah pernikahan itu penting. Bahwasanya pernikahan itu tidaklah dibangun melainkan yang dicari semata-mata ridha Allah. Bukan mencari keuntungan atau manfaat semata-mata dari pasangannya. Sampai ada istilah mengeksploitasi pasangan, mengambil keuntungan dari pasangan. Tetapi pada saat yang sama mengabaikan hak dan kewajiban. Kemudian yang kedua, selain butuh niat yang lurus, ikhlas semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, pernikahan itu juga harus punya komitmen menjaga kejujuran. Terkadang sebuah bangunan rumah tangga itu menjadi rapuh ketika masing-masing berusaha menyembunyikan hal-hal yang seharusnya pasangannya mengetahuinya. Melakukan sesuatu hal yang bisa jadi tidak disukai pasangannya, tetapi kemudian dia tidak secara terbuka mengemukakannya. Kemudian lemahnya komitmen itu bisa dijaga dengan menjaga amanah. Sekali lagi, pernikahan itu adalah amanah, ya. Sebagaimana pesan Nabi SAW, "Fattaqullaha fin nisa, ittaqullaha fin nisa, fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah." Bertakwalah kepada Allah dalam urusan wanita, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah. Ittaqullaha fin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Bertakwalah kepada Allah karena kalian telah mengambil wanita itu dengan amanah Allah. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah, dan kalian telah menghalalkan farjinya itu dengan kalimat Allah. Itulah kenapa ayat itu berbunyi, "Wa min ayati an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha." Pasangan hidup kita itu adalah ayat-ayat Allah, karena kita mengambilnya dengan kalimat Allah. Maka penting untuk menjaga kejujuran tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana menjaga komitmen pernikahan itu adalah dengan berlaku adil. Adil itu artinya seimbang dalam hal antara menunaikan hak maupun kewajiban. Jadi suami istri harus betul-betul memahami apa yang menjadi hak dan kewajiban. Firman Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala ba'dhum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Fasalihatu qanitatun hafidzatun lil ghaibi bima hafizallah." Ayat ini sudah cukup mewakili tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Di antara kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang suami adalah dia berperan sebagai qawwam, sebagai seorang pemimpin, dari mulai memberikan perhatian dan dukungan, kemudian memberikan pengayoman dan perlindungan, kemudian yang berikutnya adalah memberikan pendidikan, tarbiyah, kemudian sekaligus untuk memberikan nafkah kepada keluarganya. Begitupun seorang istri, dia punya kewajiban untuk menjaga rahasia suami, untuk senantiasa menjaga ketaatan kepada Rabb-nya, kemudian juga mematuhi perintah
suaminya selama tidak pada perkara yang menyelisih syariat. Jadi adil dalam hal menempatkan antara hak dan kewajiban berimbang. Kemudian permasalahan yang lain selain lemahnya komitmen adalah adanya pelanggaran syariat. Banyak sekali suami istri tidak menyadari bahwa telah terjadi pelanggaran syariat yang diulang-ulang, dan itu perkara besar, tetapi tetap terjadi dalam kehidupan keluarga itu. Dan ketika terjadi gaduh, cekcok di antara mereka tidak menyadari bahwasanya problem utamanya adalah karena adanya pelanggaran syariat. Mungkin dari seorang suami yang tidak menjaga sholatnya, mungkin dari seorang istri yang tidak cermat mendatangkan makanan-makanan ke dalam rumahnya, halal atau haramnya dia tidak perhatikan. Mungkin juga bermula dari muamalah suami dalam usahanya yang banyak faktor subhat dan haramnya yang tanpa dia sadari. Begitu saudara. Adanya pelanggaran syariat. Kemudian di antara penyebab utamanya adalah perilaku yang tidak menyamankan. Ya, perilaku yang tidak menyaman dari pasangan itu adalah kebiasaan buruk yang tidak bisa diubah. Mungkin ada yang menikah dengan seorang laki-laki yang hobinya nge-game. Sejak menikah dari awal nggak mau menghilangkan kebiasaan nge-game yang seringkali lupa waktu, hanya untuk menuruti hobi. Ya, mungkin juga ada yang hobinya mancing sampai berhari-hari, berjam-jam tidak pulang-pulang hanya karena mancing, sementara hak-hak keluarganya diabaikan. Ya. Jadi perilaku yang tidak menyamankan dari pasangan itu diantara salah satu akar masalah dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala hal yang mungkin saja terjadi menjadi ujian bagi kita semuanya, dan semoga kita dijauhkan dari hal yang demikian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.